Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari umat GKI Celuk Raya. Izinkan saya mewakili Majelis Jemaat menyampaikan beberapa hal terkait pelayanan Majelis Jemaat GKI Celuk Raya di masa-masa COVID-19 ini. Yang pertama, memperhatikan himbauan Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Banten terkait PSBB. Majelis Jemaat GKI Celuk Raya akan mengubah pola pelayanan ibadah umum jemaat dan ibadah anak GKI Celuk Raya, di mana semula pengambilan video ibadah umum jemaat dan ibadah anak dilakukan di Gedung Serbaguna Damai GKI Celuk Raya. Dan mulai tanggal 3 Mei 2020, pengambilan video ibadah umum jemaat maupun ibadah anak dilakukan dari rumah masing-masing pelayan ibadah. Mohon perhatian dan pengertian umat semua. Yang kedua, Majelis GKI Celuk Raya melalui Mabit Kesaksian Pelayanan dan PPRI terpanggil untuk memberikan kontribusi nyata melalui program Peduli COVID-19. Program Peduli COVID-19 adalah program peduli kasih kepada masyarakat di sekitar GKI Celuk Raya dan juga kepada jemaat GKI Celuk Raya. Program Peduli COVID-19 antara lain bantuan paket sembako melalui kelurahan, pemberian bantuan sembako kepada jemaat yang membutuhkan, pemberian bantuan sembako kepada warga di sekitar GKI Celuk Raya, pemberian masker kepada warga di sekitar GKI Celuk Raya, pembuatan spanduk edukasi COVID-19, dan program lainnya. Program Peduli COVID-19 telah dilaksanakan pada bulan April ini dan akan dilanjutkan dan dilakukan setiap bulannya selama pandemi ini berlangsung. Kami juga mengajak partisipasi umat untuk mengambil bagian dalam program ini dengan cara memberikan persembahan program COVID-19 melalui rekening atas nama GKI Celuk Raya pada Bank BCA nomor rekening 336-800-8003. Marilah di saat seperti ini kita memberikan bahu kita untuk memikul keprihatinan dan kepedulian kita kepada sesama. Yang ketiga, untuk memfasilitasi jemaat memberikan persembahan, baik itu persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan lainnya, Majelis Jemaat telah mengajukan penggunaan QRIS yang memungkinkan jemaat memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, Popo, Dana, Link Aja, dan GoPay, agar jemaat mempunyai pilihan di dalam menyampaikan persembahan selain media transfer ke Bank BCA yang telah disediakan. Kami berharap hal ini dapat meningkatkan penerimaan persembahan GKI Celuk Raya, karena persembahan yang kita berikan adalah salah satu faktor pendukung yang penting untuk kegiatan pelayanan kita sebagai komunitas di GKI Celuk Raya. Demikian penyampaian dari saya. Selamat beribadah dari rumah, tetap mematuhi himbauan dari pemerintah, dan mari menjadi berkat bagi lingkungan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan GKI Celuk Raya. Pokok-pokok warta jemaat Kamis 21 Mei 2020 adalah sebagai berikut. 1. Kebaktian minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Majelis Jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. 2. Seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Celuk Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara online atau daring sampai pemberitahuan lebih lanjut. 3. Majelis Jemaat GKI Celuk Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat GKI Celuk Raya atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya, dapat menghubungi Penatua Prihatini atau Mas Andi di kantor gereja. 4. Majelis Jemaat GKI Celuk Raya melalui Mabit Kespel terpanggil untuk melakukan langkah-langkah untuk mewartakan kepedulian Allah kepada orang-orang yang berada di sekitar yang terkena dampak sosial ekonomi akibat COVID-19. Langkah ini dengan melakukan penyesuaian program pasar murah menjadi program peduli COVID-19. Program ini antara lain
bantuan paket sembako melalui kelurahan, pembagian bantuan sembako pada jemaat yang membutuhkan, pemberian masker dan disinfektan kepada warga sekitar GKI Ciledug Raya, pembuatan spanduk edukasi COVID-19, dan program lainnya. Program-program ini rencananya akan dilakukan selama pandemi ini berlangsung dan sudah dimulai pada bulan April yang lalu. Pada kesempatan kali ini, kami mohon izin kepada umat yang telah memberikan persembahan paket murah untuk boleh kami alihkan penggunaannya menjadi program peduli COVID-19. Kami juga mengajak partisipasi dari seluruh umat untuk boleh mengambil bagian dalam program ini dengan cara memberikan persembahan peduli COVID-19. 5. Persembahan dapat diberikan melalui amplop persembahan yang dikumpulkan setelah gereja aktif kembali, melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya dengan nomor rekening 336-800-8003 dan melalui QRIS yang akan muncul di layar dan dapat diakses oleh media pembayaran seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan BCA Mobile. 6. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobet Ospara dengan tema Sukacita Kenaikan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga ini berlangsung dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus Kristus adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan iman orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena melalui peristiwa inilah kita bisa kembali menghayati bagaimana janji Tuhan digenapi kepada seluruh murid-muridnya yang kemudian melihat karya kehidupan, kematian, kebangkitannya. Dan bahkan pada saatnya nanti mereka kemudian menjalankan apa yang menjadi amanat Tuhan Yesus Kristus untuk mewartakan kabar sukacita ke seluruh penjuru bumi. Oleh karena itu, dalam penghayatan mengenai sukacita kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kita mau bersama-sama menghayati keagungan Tuhan. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 222B. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud.
nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus, agungkan Dia yang menang, dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan di dalam penyesalan dan juga pengakuan dosa kita. Karena kita menyadari bahwa tidak jarang di dalam kehidupan kita tidak dapat menghayati dengan baik karya cinta kasih Allah dalam hidup kita. Sehingga seringkali kita mewartakan kabar-kabar yang justru mendukakan hati Tuhan dan sesama kita melalui kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersatu dalam doa, mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya akan menutupnya di dalam doa pengakuan dosa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam kehidupan kami menyadari betul Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kehidupan kami, tindakan, sikap, tutur kata kami, bahkan pikiran kami, tidak jarang justru menjadi kabar yang buruk, bukan kabar yang baik kepada sesama kami, yang pada gilirannya kemudian juga mendukakan hati Tuhan. Ya Allah, ampunilah kami, manusia yang lemah dan berdosa ini. Di dalam penghayatan kami akan sukacita akan kenaikan Kristus, kami juga mau menghayati karya pengampunan Tuhan. Biarlah kami manusia yang lemah dan berdosa ini hanya terus dapat bergantung kepada Tuhan, kepada anugerah cinta kasih Allah yang kami dapatkan karena karya kasih Allah. Karena itu kami berdoa dan menyerahkan seluruh doa pengampunan dosa kami, doa pengakuan dosa kami di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus kami yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-46 dan 47. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerahnya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah
berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari sungguh keterbatasan kami sebagai manusia dapat memahami bagaimana kehendak Allah dalam hidup kami. Tapi kami menyadari bahwa Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga menganugerahkan kepada kami Roh Kudus sehingga memampukan kami dapat mengerti dan menemani kami untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Demikian ketika kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang memimpin, menuntun, dan menjaga segenap pembacaan dan perenungan firman ini, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami pahami, mengerti, dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pembacaan Injil diambil dari Lukas 24, ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53. Lukas 24, ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan iman kita, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bapak, Ibu, dan Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang sesungguhnya juga dipenuhi oleh sukacita. Hal ini setidaknya kalau kita baca, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bacaan kita dalam Lukas 24, khususnya di ayatnya yang ke-52 dan 53, kita bisa melihat bagaimana para murid yang kembali ke Yerusalem dan juga kembali ke bait Allah, mereka bisa kembali dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, peristiwa kenaikan membuat para murid, khususnya kalau Bapak, Ibu, dan Saudara membaca kisah di Lukas, Bapak, Ibu akan menemukan bahwa para murid yang tadinya ketakutan setelah ditinggalkan Yesus, kemudian mendapatkan sukacita yang luar biasa setelah Yesus kemudian naik ke surga. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah sebuah peristiwa iman yang sesungguhnya sangat penting bagi kehidupan kita murid-murid Tuhan, bagi kehidupan kita para pengikut Kristus. Sayangnya memang harus diakui bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga terkadang jarang dieksplorasi
expose atau mungkin juga jarang diceritakan atau mungkin jarang diberitakan karena kebanyakan orang ketika membicarakan hari raya gerejawi biasa berbicara mengenai Natal dan juga Paskah. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, sesungguhnya kenaikan Tuhan Yesus Kristus memiliki makna yang sangat penting bagi kita. Oleh karena itu tema sukacita kenaikan menjadi sebuah tema yang sangat penting bagi kita untuk kita hayati, khususnya dalam kita memaknai kenaikan Yesus Kristus ke surga. Setidaknya Bapak Ibu dan Saudara, ada dua makna penting dalam hidup kita, khususnya di tengah masa saat ini dalam kehidupan iman kita yang dapat kita hayati melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, bahwa sukacita kenaikan itu terjadi karena Yesus hadir melalui Roh Kudus di dalam hidup kita. Setidaknya inilah yang kemudian dikatakan oleh Yesus di dalam ayatnya yang ke-49 ketika ia mengatakan bahwa ia akan mengirimkan kepada para murid apa yang dijanjikan oleh Bapa. Dan apa yang dijanjikan oleh Bapa itu adalah Roh Kudus. Bapak Ibu dan Saudara, tidak jarang orang Kristen berpikir ketika Yesus naik ke surga, seolah-olah Yesus kemudian menjauh dari manusia. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus kemudian duduk di sebelah kanan Allah dan kemudian tidak lagi ada hubungannya dengan manusia saat ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saat Yesus naik ke surga, maka seketika saat itu berganti kepada saat Roh Kudus, bukan lagi masa Yesus. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, justru melalui peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita justru belajar satu hal yang penting. Bahwa ketika Yesus naik ke surga dan hadirnya Roh Kudus, justru membuat Yesus tidak jauh dari manusia. Justru membuat Yesus semakin dekat dengan manusia. Mengapa? Karena ia, Bapa dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang tidak dapat dipisahkan. Yesus Kristus yang dalam masa hidupnya ia berada di satu tempat, yaitu di Yerusalem, di bangsa Israel. Ketika ia naik ke surga dan Roh Kudus kemudian turun kepada para murid. Para murid yang kemudian diminta untuk menjadi saksi Tuhan, untuk pergi kepada segala bangsa. Menghadirkan Yesus di dalam karya Roh Kudus kepada seluruh bangsa. Seketika itu juga Bapak Ibu dan Saudara, karya Yesus tidak lagi dirasakan oleh hanya orang Israel, tetapi juga oleh berbagai bangsa di seluruh dunia, termasuk kepada kita yang berada di Indonesia. Roh Kudus menjadi roh yang tak terbatas. Yesus Kristus yang hadir dalam diri manusia Yesus Kristus tidak lagi dibatasi oleh ruang dan tempat. Tapi lebih daripada itu, ia kemudian hadir melalui Roh Kudus ke berbagai tempat. Termasuk juga di dalam kehidupan kita saat ini. Lalu apa Bapak Ibu dan Saudara yang kemudian menjadi pesan penting bagi kehidupan kita? Yang menjadi pesan penting khususnya di tengah kondisi yang tidak mudah saat ini adalah bahwa Kristus selalu dekat dengan kita, tidak pernah jauh dari kita. Oleh karena itu, janganlah takut menghadapi pergumulan hidup ini. Mengapa? Karena ia dekat. Ia naik ke surga, menjanjikan Roh Kudus kepada setiap orang, agar ia semakin dekat dengan para pengikutnya. Dan disinilah Bapak Ibu dan Saudara, kita diajak untuk menghayati bahwa bahkan di masa pandemi Corona saat ini, kehadiran Yesus melalui Roh Kudus justru dapat kita rasakan ketika kita melihat hal-hal baik yang Tuhan berikan untuk dapat mengatasi berbagai ketakutan-ketakutan kita. Minggu lalu Pendeta Dimas banyak berbicara mengenai hal-hal baik tersebut. Bagaimana Kristus melalui kuasa Roh Kudusnya kemudian menolong kita untuk melihat bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang semakin peduli dengan sesama kita.
Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang juga semakin tersapa setiap harinya melalui sapaan-sapaan dalam media-media sosial oleh orang-orang yang mengasihi kita maupun dalam komunitas kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini menandakan bagaimana sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah jauh dan selalu menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus. Karena itu kita diajak untuk tidak takut. Dan untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini, kita mau diajak untuk semakin menghayati bagaimana kehadiran Allah di dalam Roh Kudus itu menemani perjalanan hidup kita melalui malam doa jelang Pentakosta. Di dalam masa-masa ini 10 hari jelang Pentakosta, Bapak, Ibu, dan Saudara nanti bisa melihat dalam pengumuman-pengumuman yang diberikan di Warta Jemaat maupun pengumuman secara daring, akan ada masa di mana doa-doa malam kemudian akan diberikan dan kemudian kita akan bersama-sama bersekutu dalam doa malam. Setiap jam 8 malam kita akan berdoa bersama melalui YouTube, melalui Zoom maupun juga melalui renungan dan ibadah keluarga. Hal ini diberikan Bapak, Ibu, dan Saudara agar kita dapat semakin menghayati bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh. Dia selalu memberikan begitu banyak hal dalam hidup kita, tuntunan-tuntunan dalam hidup kita melalui berbagai hal, termasuk juga dalam doa malam di 10 hari menjelang Pentakosta. Karena itu mari kita tidak menjadi orang-orang yang dipenuhi ketakutan, tetapi justru kita menjadi orang-orang yang mau senantiasa dituntun oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu dekat dengan kita. Hal ini kemudian mengingatkan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, pada lagu yang pernah dinyanyikan dalam penabisan saya. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara pernah mengingat, kalau Bapak dan Saudara mengingat waktu saya ditabiskan di GKI Cilduk Raya, ada satu lagu yang dinyanyikan ketika penabisan saya. Lagunya berjudul Ku Tak Takut Bersama Yesus, yang dikarang oleh Ron Hamilton, yang kemudian diterjemahkan oleh rekan pendeta saya, Pendeta Angga Prasetya dari GKI Karangsaru. Mungkin secuplik syairnya saya tampilkan di layar kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kalau Bapak, Ibu, dan Saudara tidak lupa bernyanyinya, ku tak takut, Dia dekat, Tuhan selalu menjagaku, khawatir lenyap, damai datang, dengan Yesus tak takut. Lagu ini ingin mengingatkan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Kenaikan Yesus Kristus ke surga bukan berarti Dia kemudian meninggalkan kita dan tidak lagi bersama-sama dengan kita. Justru sebaliknya, kenaikan Yesus Kristus ke surga justru menunjukkan bahwa Dia semakin dekat dengan kita melalui kehadiran Roh Kudus di dalam segenap kehidupan kita. Inilah sukacita kenaikan yang dapat kita hayati, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, sukacita kenaikan yang dapat kita hayati tersebut tidak hanya kita simpan di diri kita, tetapi harus kita wartakan. Dan ini menjadi sebuah pesan penting dari Yesus ketika Ia naik ke surga kepada para murid, yaitu ketika Dia katakan di ayat 46 dan 47 bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan betul, Bapak, Ibu, dan Saudara, di ayat yang 53, para murid kembali ke Yerusalem. Para murid masuk ke dalam bait Allah, tempat di mana hukum Taurat sudah banyak membelenggu orang-orang Israel. Orang-orang Israel kemudian dipenuhi ketakutan jika tidak dapat melakukan hukum Taurat. Justru disitulah kabar sukacita itu pertama kali dapat dirasakan. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai pengikut Tuhan mau diajak tidak hanya menghayati sukacita kenaikan itu bagi diri kita sendiri, tetapi juga membawa kabar sukacita itu kepada mereka yang tertindas dan ketakutan yang ada di sekeliling kita. Kita diajak untuk memerdekakan
orang dari rasa takut mereka. Dan inilah yang menjadi panggilan kita Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan saya ingin mengajak kita untuk melihat kehidupan kita. Berita seperti apa yang kita wartakan bagi dunia. Sama seperti koran. Kita seperti koran yang terbuka. Ketika orang membaca hidup kita, berita seperti apa yang kita hendak sampaikan melalui pikiran, perkataan, dan juga tindakan kita. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang perlu kita gumulkan dalam hidup kita. Apakah ketika orang melihat kita, orang dapat melihat kabar sukacita itu. Orang dapat melihat bagaimana ada pengharapan di dalam Tuhan. Orang tidak melihat ketakutan melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita, bahkan melalui berbagai hal yang kita sebarkan melalui media-media sosial kita. Tetapi orang melihat pengharapan. Di masa pandemi corona ini Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang yang ketakutan. Tetapi bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini? Apakah kita hadir sebagai koran yang mewartakan kabar sukacita Allah? Bagaimana juga dengan orang-orang yang terdekat dengan kita di rumah? Apakah kehadiran kita di rumah juga mewartakan kabar sukacita kepada mereka? Atau justru membuat mereka semakin tertekan, semakin tertindas dan ketakutan? Ini juga menjadi sebuah pergumulan bagi kita. Dan bagaimana dengan komunitas kita? Apa komunitas kita di GKI Cilduk Raya juga hadir dan mewartakan kabar sukacita itu? Ataukah ketika orang melihat komunitas kita, orang justru tidak melihat apa-apa, dan orang justru tidak merasakan kabar sukacita melalui kehadiran komunitas kita? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, Majelis Jemaat selama beberapa bulan ini, di masa COVID-19 ini, pandemi wabah COVID-19 ini, kita membuka program yang bernama Program Peduli COVID-19 dan Bantuan Sembako. Selama beberapa bulan ini kita mau mencoba untuk menggumulkan bagaimana wajah komunitas kita, bagaimana kabar yang dibawakan oleh komunitas kita kepada lingkungan di sekitar kita, kepada umat kita, kepada warga di sekitar kita yang sedang mengalami kesusahan. Karena itu ada program Peduli COVID-19, di mana kita mau sama-sama terlibat melalui program Peduli COVID-19 untuk memperhatikan masyarakat di sekitar kita melalui pihak kelurahan. Atau juga umat yang mengalami berbagai tekanan ekonomi karena pandemi wabah COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, bantuan sembako juga kita berikan untuk mewartakan kabar sukacita sebagai salah satu cara kita untuk menunjukkan bahwa orang-orang tidak berjalan sendiri, tetapi Allah memberikan cinta kasih-Nya juga melalui kehadiran kita. Sudah selama beberapa hari ke belakang, kita sama-sama membagikan sembako ke RT-RT yang ada di sekitar kita. Dan itulah cara kita untuk menunjukkan kabar sukacita itu kepada lingkungan sekitar kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita? Kabar seperti apa yang mau kita sampaikan melalui hidup kita, sehingga orang-orang di sekitar kita dapat merasakan pengharapan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi perenungan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, secara pribadi. Juga perenungan dalam keluarga kita. Bagaimana kita mau menampilkan kabar, wajah seperti apa yang mau kita tampilkan dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita juga dapat menjadi pembawa kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, sekali lagi kita mau diajak untuk menghayati bahwa Tuhan tidak jauh dari kita, dan itu adalah kabar sukacita yang membuat kita untuk tidak menjadi orang-orang yang diliputi oleh ketakutan, tetapi orang-orang yang mau terus berpengharapan. Tapi kemudian, bagaimana kita mewartakan kabar sukacita ini juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita menjadi koran atau kabar Allah bagi dunia, sehingga orang-orang dapat merasakan berita sukacita itu melalui kehidupan kita, keluarga, dan juga komunitas kita. Selamat menghayati sukacita kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memasuki doa syafaat, diawali oleh doa syukur rumah ibadah, dilanjutkan dengan doa oleh pengkhotbah, dan ditutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak untuk GSD yang telah Kau berikan kepada kami, yang kami bisa pakai untuk aktivitas kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berkerinduan agar gedung serbaguna damai ini menjadi rumah ibadah yang permanen. Kiranya Engkau berkati tim PPRI Tuhan dalam melakukan sosialisasi kepada warga di sekitar kami, di sekitar GSD. Dan kiranya juga melalui GSD ini, visi dan misi GKI Ciluduk Raya dapat terlaksana dengan baik. Tuhan, terima kasih, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya Allah, kami juga mau berdoa bagi setiap kami. Kami sungguh bersukacita karena kenaikan Tuhan Yesus Kristus telah membuktikan bahwa justru Tuhan sangat dekat dengan kami karena kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kami. Dan karena itu ajarlah kami tidak takut menjalani segala pergumulan hidup kami. Tetapi sekaligus ajarlah kami juga untuk dapat mewartakan kabar sukacita ini kepada orang-orang di sekeliling kami. Khususnya di dalam kondisi yang tidak mudah yang kami jalani saat ini. Ya Allah, kami mohon kiranya Tuhan yang dekat dengan kami dapat senantiasa menguatkan dan memimpin kami melalui berbagai pergumulan kami, khususnya dalam wabah COVID-19 yang tak kunjung berakhir sampai dengan saat ini ya Tuhan. Di dalam perjuangan kami bisa beribadah di rumah, untuk bisa belajar di rumah, untuk bisa bekerja di rumah, dan melakukan berbagai aktivitas kami di rumah, Tuhan berikan kami kekuatan dan juga semangat di dalam menjalani pergumulan ini. Tapi sekaligus biarlah kami juga tidak melupakan bagian kami dapat terus juga memberikan semangat dan kabar sukacita ini. Sehingga orang-orang di sekitar kami dapat dibebaskan dari belenggu ketakutan di tengah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa negara kami maupun juga lingkungan-lingkungan di sekitar kami terkait wabah COVID-19. Bagi setiap kami yang masih harus bekerja di luar rumah, Tuhan kiranya menjaga, menolong kami, agar kami dapat bekerja juga dengan baik, beraktivitas di luar rumah juga dengan baik. Bagi kami yang masih harus beraktivitas di luar rumah, Tuhan juga tolong jaga masing-masing kami dalam berbagai perjalanan kami untuk menuju ke tempat kami masing-masing. Kan biarlah Tuhan memberkati agar setiap waktu melayani kami, baik tengah keluarga kami di rumah, maupun di berbagai tempat kami beraktivitas, kami dapat menjaga kesehatan kami dengan baik, dan dapat melakukan tugas pelayanan kami juga dengan maksimal. Sehingga melalui kehadiran kami, orang-orang dapat merasakan dengan sungguh kabar sukacita tersebut dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ya Allah, bagi peristiwa ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus seluruh gereja, biar Tuhan juga menemani ibadah-ibadah yang diadakan pada hari ini, agar melalui ibadah kami dapat sungguh-sungguh menghayati karya kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan dimampukan untuk dapat melakukannya menjadi saksi-saksi Kristus di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami juga terus berdoa bagi bangsa negara kami dalam pergumulan kehidupan bangsa kami. Berikan hikmat bagi pemerintah kami dalam menjalankan pelayanan mereka, bekerja bersama dengan setiap elemen masyarakat dan lembaga-lembaga terkait untuk dapat menyelesaikan pergumulan wabah COVID-19 ini ya Bapa. Sungguh kami berserah kepadamu ya Tuhan, dan tak henti-hentinya kami berdoa dan menyerahkan setiap pergumulan ini kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, masih banyak hal yang tentunya hendak kami mohonkan daripadamu, tapi kami sungguh bersyukur dan kami sungguh berserah
kepada Tuhan, karena kami yakini Tuhan melihat dan akan menjawab seluruh doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan seraya mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui amplop persembahan yang dikumpulkan melalui gereja setelah gereja aktif kembali, atau bisa melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya dengan nomor rekening 336800803, atau bisa juga melalui QRIS yang akan muncul di layar dan dapat diakses oleh media pembayar seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan BCA Mobile. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami, walaupun kami tidak bisa bertemu secara tatap muka. Tapi kami bersyukur Tuhan karena kami sehati dalam persekutuan ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami membawa persembahan, kiranya persembahan ini bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Engkau berikan kepada kami Tuhan yang mengelolanya hikmat kebijaksanaan, agar bisa mengelola keuangan ini dengan baik. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Utus
kau mengabdi bagiku. Ku utus kau, tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau, bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku. Ku utus kau. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupan kita. Jalani hidup ini dengan perasaan yang penuh dengan keberanian, karena Tuhan dekat dengan kita. Serta wartakanlah kabar sukacita mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga kepada dunia di sekitar kita, mulai dari keluarga kita, komunitas, bahkan lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya.